Kenaikan inflasi di masa Ramadan dan Idul Fitri menjadi hal yang sering terjadi dan ini juga wajar. Tapi kali ini kenaikan harga bahan pokok, bahan pangan persisnya yang cukup signifikan juga terjadi di bulan Ramadan dan diprediksi bisa berlanjut hingga Idul Fitri atau Lebaran. Apakah hal ini akan mendorong kenaikan atau naiknya laju inflasi atau justru bisa jadi menurunkan inflasi karena daya beli masyarakat yang menurun? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Mbak Esther, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Ya, Mbak Esther, memang bulan Ramadan secara tradisional kita lihat konsumsi masyarakat Indonesia justru meningkat sampai Lebaran. Tapi di tahun ini karena harga beras sudah mendahului harga-harga bahan pangan lain naik, apakah kemudian ancaman inflasi itu akan makin tinggi dengan kenaikan harga-harga bahan makanan di bulan Ramadan sampai Lebaran, atau malah yang bisa terjadi sebaliknya karena beberapa pedagang mengaku bahwa penjualan mereka justru turun karena para pembeli akhirnya mengurangi belanja mereka. Bagaimana, Mbak Esther? Ya, terima kasih Bung Leo, pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari historical data ya, dari Ramadan tahun sebelumnya, Lebaran tahun sebelumnya, jadi memang ada faktor musiman ya yang mendorong kenaikan harga pangan ini. Selain yang sudah terjadi sebelumnya adalah karena pasokan barang atau bahan pangan ini kurang di pasar, sementara permintaannya itu tinggi, maka itu juga mendorong kenaikan harga barang. Plus faktor musiman tadi. Nah, ini kondisi ini biasanya terus akan terjadi, tendensinya naik terus sampai dengan Lebaran. Nah, nanti mungkin turun setelah Lebaran. Kalau lihat tahun lalu inflasi secara umum, Mbak Esther, dibandingkan inflasi pangan ya, itu malah inflasi umumnya lebih rendah dibandingkan inflasi pangan. Kalau tahun ini apakah akan terjadi lagi seperti itu atau seperti apa kalau Anda lihat? Kalau menurut saya ini prediksi saya akan terjadi inflasi umumnya lebih tinggi ya daripada inflasi pangan. Kenapa? Yang pertama ada kenaikan harga bahan pangan. Yang kedua ada tarif tol yang naik ya nanti. Saya sudah mendengar ada desas-desus kenaikan tarif tol. Tentunya itu mau tidak mau juga akan menambah biaya transportasi kan. Nah, padahal biaya transportasi ini juga penyumbang dari inflasi umum gitu. Dan belum lagi ditambah akan naik tarif PPN ya, tarif pajak PPN ini juga akan lebih mendorong inflasi yang lebih dahsyat. Beberapa atau masyarakat umum sebenarnya mungkin kurang terlalu pasti tentang apa sih arti inflasi. Banyak yang berpikir bahwa inflasi itu kalau rendah itu bagus. Tapi apakah memang seperti itu? Kita akan bahas di bagian berikut, Mbak Esther, dan bisa tetap bersama kami. Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Ini masih bersama kami, kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Mbak Esther, orang-orang memaklumi pada bulan puasa sampai Lebaran harga-harga naik. Tapi pertanyaan pentingnya adalah setelah Lebaran, apakah harga bahan pangan, terutama beras dan yang lain-lain juga ya yang dikonsumsi ini, akan juga serta-merta turun atau memang akan stabil tapi stabil di atas, stabil mahal nih Mbak Esther? Prediksinya seperti apa? Ya, tentunya prediksi saya semoga tidak benar ya. Jadi inflasi atau kenaikan harga barang ini akan tetap naik ya sampai dengan Lebaran ya. Namun setelah Lebaran nanti apakah naik apa turun gitu ya, itu tergantung dari pasokan dari barang tersebut. Kalau misalnya beras pasokannya itu sudah relatif lebih banyak ya dan bisa memenuhi permintaan dari konsumen, maka akan berangsur turun gitu, Mas. Tapi kalau terkait beras dengan dinaikannya sementara sih harga eceran tertinggi beras itu kan otomatis menaikkan inflasi juga ya, Mbak Esther ya? Betul. Itu yang saya juga nggak habis pikir gitu ya. Ini harga beras sudah tinggi gitu di pasaran, kenapa HET-nya itu malah dinaikkan gitu. Katanya untuk para petani, Mbak Esther, supaya kemudian petani gitu menikmati ya? Katanya begitu. Enggak lah.
di tingkat petani itu harga gabah itu masih berkisar 7.000 kok per kilonya gitu ya. Oke. Jadi siapa penikmat yang paling besar ya pedagang gitu. Iya, iya. Mbak Esther, ini kalau di bulan Ramadan sampai Lebaran, masyarakat masih ada bantuan dengan adanya tunjangan hari raya ya. Tapi kalau selepas Lebaran ini, kira-kira apakah kemudian daya beli masyarakat karena ada rencana kenaikan sejumlah harga itu terjadi, itu akan turun daya belinya? Atau memang akan tetap bertahan? Mungkin tumbuh, naik, positif tidak, tapi tidak minus juga. Prediksinya bagaimana, Mbak Esther? Jadi kalau menurut data BPS, kita tahu bahwa sebagian pendapatan masyarakat itu lebih dari 50% itu dialokasikan untuk pembelian atau konsumsi dari bahan pangan ya. Jadi kalau misalnya ini ada kenaikan harga bahan pangan, kemudian belum lagi yang lain-lain itu naik gitu ya, itu saya rasa akan mengurangi daya beli masyarakat ya. Yang bisa dilakukan pemerintah, Mbak Esther, untuk kemudian menekan kenaikan laju inflasi karena kenaikan harga bahan makanan, itu apa? Karena kalau kita lihat beras misalnya mau melakukan operasi pasar, juga kan terbatas berasnya. Yang bisa dilakukan pemerintah apa, Mbak Esther? Ya satu-satunya cara adalah menggelontor suplainya agar lebih banyak sehingga permintaannya itu tercukupi gitu. Kalau hanya menaikkan HET itu malah justru mendorong inflasi gitu, mendorong kenaikan harga beras gitu kan. Jadi satu-satunya cara adalah mengendalikan suplainya atau memasok suplai yang lebih banyak atau mengendalikan permintaan. Padahal kalau permintaan kan kita tidak bisa mengendalikan kan, memang itu kebutuhan pokok gitu. Iya. Singkat saja terakhir Mbak Esther, masyarakat kita semua harus berhemat atau apa ya untuk menghadapi ancaman kenaikan harga ini? Kalau menurut saya kita harus bikin prioritas ya, mana yang harus dibeli, mana yang tidak. Tentunya kebutuhan pokok menjadi prioritas. Untuk hal-hal yang tidak pokok, secondary dan tersier itu lebih baik ditunda dulu. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Baik. Terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Esther. Pagi, Bung Leo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.